Perang Hunain. Dalam keremangan pagi hari, 12.000 pasukan muslim yang berada di lembah Hunain mendapatkan sebuah kejutan. Serangan tak terduga tersebut membuat pasukan muslim di barisan depan tercerai-berai. Mereka berlarian menyelamatkan diri dari hujan batu dan anak panah. 15 hari sebelumnya, 10.000 pasukan muslim memasuki Mekah tanpa pertumpahan darah. Peristiwa yang terjadi pada 17 Ramadan tahun ke-8 Hijriah itu menjadi sebuah dokumentasi sejarah yang dikenal sebagai Fathu Mekah atau pembebasan Mekah dari tangan kaum musyrik Quraisy. Tanpa pertumpahan darah, perusakan bangunan serta jaminan keselamatan dari Nabi Muhammad membuat suku Quraisy akhirnya berbondong-bondong memeluk Islam, termasuk Abu Sufyan, pemimpin mereka. Namun, Fathu Mekah bukan akhir dari peperangan yang harus dihadapi Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Suku-suku Badu yang bermukim di pegunungan sekitar Mekah mempersiapkan perang melawan pasukan muslim. Dipelopori oleh suku Hawazin dan Thaqif, Malik bin Auf An-Nasri berhasil menyatukan suku-suku yang bermukim di pegunungan sekitar Mekah. Hanya suku Ka'ab dan Kilab yang menolak bergabung. Suku-suku tersebut tidak percaya bahwa Mekah akan jatuh dengan mudah ke tangan pasukan muslim. Dengan kekhawatiran akan mendapatkan serangan dari pasukan muslim, mereka pun menghimpun kekuatan. Suku Hawazin, Thaqif, Nash, Jusham, dan Bani Hilal yang telah membentuk persekutuan bukan hanya khawatir akan serangan pasukan muslim, tetapi juga didera rasa dengki atas jatuhnya Mekah, simbol agama sekaligus perdagangan di Jazirah Arab. Melihat suku Quraisy yang berbalik mendukung Nabi Muhammad, Malik bin Auf terus memperkuat persekutuan. Mereka berandai jika mereka mampu mengalahkan pasukan muslim, maka Mekah akan menjadi milik mereka. Persekutuan mereka akan menjadi pasukan terkuat di Jazirah Arabia. Pasukan persekutuan tersebut bukan hanya terdiri dari laki-laki yang sanggup berperang, tetapi juga menyertakan para wanita, anak-anak, serta mereka yang telah jompo. Malik bin Auf, pemimpin persekutuan Badui tersebut, beranggapan bahwa pasukannya akan bertempur habis-habisan dan tidak desersi karena melindungi semua yang mereka miliki. Dalam suatu riwayat, pasukan persekutuan suku-suku Badui beserta para wanita dan anak-anak berjumlah hingga 20.000 orang. Mereka kemudian diberangkatkan ke sebuah tempat yang bernama Al-Tos di dekat Hunain antara Mekah dan Taif. Malik bin Auf membagi pasukannya menjadi dua, satu bagian di puncak Hunain sebagai pasukan penyergap dengan senjata panah dan bebatuan. Sebagian lainnya di lembah, di celah-celah bukit untuk menghadapi pasukan muslim dari depan. Sementara itu di Mekah, pergerakan pasukan di sekitar Hunain telah diketahui oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Nabi Muhammad kemudian mengirimkan Abdullah bin Abu Hadrat al-Aslami untuk mencari informasi di perkemahan Hawazin. Upaya penyusupan tersebut berhasil. Abdullah bin Abu Hadrat mendapatkan informasi yang dibutuhkan bahwa kaum Badui telah mempersiapkan diri untuk menyerbu kaum muslim yang berada di Mekah. 6 Syawal tahun ke-8 Hijriah, Nabi Muhammad dan pasukan muslim berangkat menuju Hunain. Jumlah mereka sekarang meningkat menjadi 12.000 orang, yaitu dengan tambahan 2.000 pasukan dari Quraisy yang telah menjadi pengikut Nabi Muhammad. Setelah menempuh perjalanan sejauh 16 km, pasukan muslim sampai di lembah Hunain dan mendirikan perkemahan. Pagi hari, 7 Syawal tahun ke-8 Hijriah, dalam situasi yang masih remang-remang, pasukan muslim mulai bergerak mendekati pasukan musuh. Kejutan pertama langsung diterima pasukan muslim. Hujan batu dan anak panah tanpa henti berhasil merusak formasi tempur pasukan baris depan. Belum reda hujan batu dan anak panah, ribuan pasukan musuh datang bagaikan air bah melalui celah-celah bukit. Bukan hanya infanteri yang terdesak, pasukan kavaleri pun disibukkan oleh kuda-kuda mereka yang bergerak tidak terkendali. Nabi Muhammad melakukan keputusan tidak masuk akal ketika menyadari pasukannya terdesak oleh musuh. Beliau bergerak maju ke depan, menyongsong pasukan musuh. Melihat keberanian Nabi Muhammad, pasukan muslim seperti tersadar dari kekeliruannya. Mereka kembali lagi maju ke medan pertempuran. Pasukan yang sempat tercerai-berai itu kembali dalam formasi tempurnya. Medan pertempuran perlahan-lahan berubah. Pasukan muslim yang tadinya terdesak kini tampil sebagai pihak yang mendesak setelah sempat kalang kabut pada pertempuran pembuka. Berkat pertolongan Allah, pasukan muslim kini berhasil memukul mundur pasukan musuh. Pasukan persekutuan suku-suku Badu itu akhirnya terpecah. Malik bin Auf dan sisa pasukannya melarikan diri dari medan pertempuran. Mereka mundur hingga ke Taif, sedangkan pasukan persekutuan Badui lainnya ke Autos dan Naklah.
Nabi Muhammad memerintahkan pengejaran sisa-sisa pasukan persekutuan Badui. Di Al-Baus, Abu Amir Al-Ash'ari dan pasukannya berhasil mengakhiri perlawanan pasukan persekutuan Badui. Di Nakhla, sisa pasukan persekutuan Badui akhirnya menyerah kepada pasukan Muslim yang dipimpin oleh Rabi'ah bin Rufai. Sedangkan pasukan musuh yang lari ke Taif dikejar oleh pasukan Muslim yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad. Perang di Hunain tersebut berakhir dengan jumlah korban yang tidak sedikit, baik di pihak kaum Muslim maupun persekutuan suku-suku Badui. Ribuan pasukan persekutuan yang menyerah berakhir sebagai tawanan dan dibawa ke Mekah. Keberhasilan Nabi Muhammad dan pasukannya mengakhiri perlawanan persekutuan suku Badui semakin memperkuat posisi umat Islam di Jazirah Arab.